Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita saat ini adalah hukum-hukum sudut dalam matematika. Oke, jadi untuk mempersiapkan TPS, beberapa soal yang mungkin dapat keluar, mungkin bisa kita cari-cari di kumpulan soal. Salah satunya adalah bab sudut ya. Jadi bab sudut ini kita disuruh mencari bagaimana besar suatu sudut apabila dikasih suatu bentuk atau ilustrasi khusus. Nah, tapi sebelum kita akan mendalami soalnya, kita akan mendalami dulu dasar materinya. Oke, kita sudah sediakan di sini sebuah ilustrasi, bukan sebuah ya, ada dua buah ilustrasi. Bagaimana besar-besar sudut yang kita akan analisis. Oke, kita untuk prinsip pertama kita punya sudut yang kita urutkan dari awal. Itu ada yang berpelurus dan berpenyiku. Berpenyiku dulu ya, lalu berpelurus. Nah, yang dimaksud berpenyiku ini adalah dua buah sudut yang apabila dijumlahkan nilainya akan menghasilkan sudut siku-siku. Misalkan kita punya sudut siku-siku di sini yang terbagi atas sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut B ini besarnya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Nah, apabila di sini kita punya siku-siku, di sini A, maka B adalah disebut sebagai penyiku dari sudut A. Dan juga sebaliknya, A adalah penyiku dari B. Oke, kalau sampai sini mudah ya. Kalau berpelurus, bedanya tinggal total sudutnya 180 derajat. Nah, biasanya dicirikan dengan adanya garis yang lurus ya. Apabila kita punya sudut C di sini, maka pelurusnya adalah D. Begitu juga sebaliknya. Ketika punya sudut D, maka C adalah pelurus dari sudut D. Total dari sudut C plus D adalah 180 derajat atau satu putaran penuh. Kemudian di ilustrasi bagian sini kita punya 8 sudut. Nah, kita punya beberapa istilah atau term. Yang pertama kita urutkan dulu, yaitu kita punya sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap adalah sudut yang memiliki arah direction yang sama. Misalkan sudut 1 dan sudut 5. Misalkan ini kita punya ilustrasi ini adalah sebuah mata angin. Sudut 1 kan pasti menghadap ke sana. Kalau mata angin istilahnya ke barat laut ya. Sama dengan sudut nomor 5, sama-sama ke barat laut. Nah, ini sudut yang sehadap akan memiliki besar yang sama, yaitu sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, dan seterusnya. Sudut yang sehadap ini dicirikan apabila kita memiliki dua garis yang sejajar. Lalu ada sebuah garis yang memotong. Nah, syaratnya di sini garis yang ada di bawah maupun yang di atas ini harus sejajar. Kemudian setelah kita punya sudut yang sehadap, kita punya sudut yang berseberangan. Berseberangan ini terbagi menjadi dua jenis, berseberangan dalam dan berseberangan luar. Berseberangan dalam maksudnya seperti ini. Ini kan istilahnya ada sebuah track ya, yang atas ini yang bawah dipotong oleh sebuah garis yang lain. Dari kiri ke kanan kita kan menyeberangi kan. Berseberangan itu maksudnya jika kita punya sudut 5 lalu kita di sini punya sudut 3. Nah, ini yang kita sebut dalam berseberangan. Hanya sudut 5 dan sudut 3. Nah, ini sudutnya besarnya akan sama. Mana lagi sudut yang berseberangan dalam? Sudut 4 sama dengan sudut 6. Ini yang kita sebut sebagai berseberangan dalam. Karena masih dikurung dalam dua garis. Nah, kalau misalnya kita ngambilnya sudut yang luar nih. Nah, itu yang kita sebut sebagai berseberangan luar. Misalnya kan kita punya sudut 2, luar berseberangannya dengan sudut 8. Jadi kita ambil yang jauh. Nah, ini sudutnya akan sama besarnya. Contoh yang lain adalah sudut 1 sama dengan sudut ke 7. Misalkan di sudut berseberangan luar ini, sudut 2 ini kan lancip ya. Besarnya 60 derajat.
Nah, di sini akan kita perkirakan di sini juga pasti 60 derajat. Begitu ya. Lalu di sudut satu ini, misalkan kita punya 120 derajat, maka di sudut 7 ini kita punya sudut 120 derajat juga. Kemudian setelah berseberangan kita punya sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Sepihak luar, sepihak dalam. Nah, dalam sepihak ini sudutnya saling bersampingan. Misalnya 3 dengan 6, 4 dengan 5. Nah, sekarang kalau sudut 3 dan 6 ini saya bentuk ilustrasi yang lain. Misalnya kita punya ilustrasi ini ya, ini saya gambar. Di sini kita punya sudut 6. Di sini kita punya sudut 3. Nah, misalkan di atas ini saya kasih garis lagi, kan akan membentuk sebuah jajar genjang kan? Nah, kita tahu bahwa jajar genjang ini akan memiliki total sudut 360 derajat dan terbagi pada sudut-sudut yang berdekatan. Misalkan di sini atau di sini. Nah, ini yang sepihak ini apabila ditotal kita akan memiliki total sudut 180 derajat. Jadi, sudut ketiga ditambah sudut keenam adalah 180 derajat. Paham ya? Misalkan lagi yang mana nih? 4 sama 5. Ini kalau ditotal juga 180 derajat. Sudut-sudut yang berdekatan. Pada jajar genjang juga misalnya sini sama sini itu juga boleh. Itu namanya sudut dalam sepihak. Kalau luar sepihak ya kita ambil yang luar, misalnya 2 sama 7. Kita bentuk suatu ilustrasi ya. Ini misalnya di sini 2, di sini 7. Nah, misalkan kita punya bagian yang pendek nih. Nah, ini kalau kita singkatkan kan akan membentuk suatu bentuk seperti ini. Di sini 2, di sini 7 kan. Lah, ini sudut 2 ditambah sudut 7 kalau ditotal sama dengan 180 derajat juga. Nah, sama ya. Konsepnya sepihak itu baik dalam maupun luar totalnya 180 derajat. Kemudian kita punya lagi sudut yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu saya kira jelas ya, saling membelakangi. Misalnya 5 dan 7, 8 dengan 6, 1 dengan 3, 4 dengan 2. Sudut yang bertolak belakang akan memiliki nilai sudut yang sama. Sangat jelas ya, tidak perlu didebat lagi. Kemudian kita punya satu bentuk lagi yang akan kita temui pada lingkaran. Oke, sekarang kita punya konsep sudut pada lingkaran ya. Misalkan kita punya lingkaran demikian, ini kita potong pisahnya membentuk suatu juring OAB. Nah, misalkan kita punya sudut berapa nih? Misalnya kita andai-andai aja ya, di sini kita punya sudut AOB. Besarnya 100 derajat. Nah, ini kan O adalah titik pusat lingkaran. Apabila di sini kita beri suatu garis tengah atau diameter. Nah, lalu kita akan menaruh suatu garis dari titik A menuju ke ujung lingkaran satunya. Misalnya di sini kita kasih huruf C, di sini D. Nah, kurang lebih garisnya kayak gini. Nah, kita akan menemukan sudut baru, yaitu sudut ADB. Nah, sudut ADB ini akan memiliki setengah dari sudut AOB. Atau setengah dikali 100 derajat, hasilnya 50 derajat. Kenapa bisa setengah? Nah, perhatikan. Di sudut yang AOB ini, di sini kita bentuk suatu pizza kan. Di sini kita punya jari-jari sekian. Namun ketika kita membentuk sudut ADB, kan jari-jarinya bertambah 2 kali lipat kan? Atau istilahnya yang awalnya panjangnya semula hanya huruf R, di sini kan R juga kan. Nah, jangkauannya akan menjadi 2R. Nah, maka besar sudut ADB ini akan menjadi setengah sudut AOB.
Berlaku juga nih, misalnya kita punya ilustrasi kecil lingkaran di sini. Kita punya misalnya sudut ini kita kasih huruf apa nih enaknya? J. Kita punya juring di sini, JLK, sudut JLK. Misalkan berapa nih JLK? Kita kasih 60 derajat. Nah, apabila dari huruf J ini kita tarik garis menuju ujung M. Nah, maka sudut JMK akan menjadi setengahnya, yaitu 30 derajat. Nah, hal ini juga berlaku pada sudut tumpul. Kita punya persegi. Kita punya setengah lingkaran demikian. PQR, katakanlah ini S ya. Kita mau ngambil sudut yang mana nih? Oke, sudut SQR. Ini kan sudut tumpul ya. Katakanlah kita anggap sudut SQR ini adalah 110 derajat. Nah, kira-kira dengan konsep yang sama seperti sudut sebelumnya, setengah dari sudut SQR akan kita temukan di mana? Gampang ya, karena di sini kita punya R. Nah, agar menjadi setengahnya, maka kita harus tambah lagi dengan R. Jadi kita akan start dari titik P ini, kita tarik garis menuju S. Nah, dengan demikian sudut setengah SQR yaitu adalah sudut SPR. Ini besarnya akan setengah dari SQR atau 55 derajat. Oke, mungkin sekian untuk konsep sudut. Nah, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.